Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat tullab wa talibat fi barnamij ta'limil lughah al-arabiyyah PIPA Jami'ah Hasyim Asy'ari al-Islamiyah. Baik, qabla an nastamirra hayya bina naftah liqa'ana bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa-mahasiswi, pada kesempatan kali ini tugas kalian adalah pada halaman 35, lanjutan dari pelajaran ke-12 yang berjudul Mahallatun wa Khidmatun 'Amah. Jadi tempat-tempat dan layanan umum. Tugas ini ditulis dengan tulisan tangan, kemudian difoto dan distorkan pada Google Classroom. Di sini perlu saya jelaskan karena pada kitab Lughati Juz 1 ini mulai Ad-Darsul Hadi Asyar, pelajaran 11 itu tidak ada harokatnya. Untuk itu, agar tidak memberatkan bagi yang merasa berat, maka di sini saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian buka halaman 34 dan atau 35 kitab Lughati yang sudah di-share oleh kantor PIBA. Kita langsung ke bagian ba. Di sana ada perintah asil baina kalimatil qa'imah wal khidmah al munasabah. Jadi kalau menggunakan lafal asil berarti saya menyambung. Tapi kalau perintahnya sil, sambunglah. Sil baina kalimatil qa'imah wal khidmah al munasibah. Jadi sambungkan antara daftar kalimah atau kalimah-kalimah yang ada di tabel dan layanan yang sesuai. Di bawahnya ada kalimat. Ini di bawah lafal ini. Sesungguhnya kalau penataan yang pas adalah ba ini berada di halaman 34, sehingga pas antara tulisan kalimat dengan kalimah-kalimah yang dimaksud. Ada al-khidmat, itu bermakna layanan. Baik, di sini saya baca kalimahnya. Kemudian nanti kalian disuruh untuk mencocokkan antara kalimat dengan al-khidmat. Yang pertama, mata'im. Kemudian masarif. Summa sorofatun aliyah, wakalatu safar. Sorofatun aliyah, wakalatu safar. Jadi ini satu jumlah atau satu rangkaian ya. Summa fanadiq, mustashfayat, summa aswaqun markaziyah. Aswaqun markaziyah. Pada bagian al-khidmat, layanan, di sana ada ilaj. Kemudian naqlun atau naql. Bai'un wa syira. Summa sakan. Summa wajabatun ghadaiyah. Yang terakhir, sorofan nuqud.
sorofan nuqud. Saya kasih satu contoh. Di sana ada lafal mata'im. Mata'im itu ini adalah jamak dari lafal mat'am. Mat'am artinya tempat makan. Bisa diartikan warung, bisa diartikan rumah makan. Mata'im berarti jamak, di mana warung-warung. Nah, lafal ini yang cocok layanannya dari sekian kalimah yang ada di samping kanannya adalah wajabatun ghadaiyah. Wajabatun ghadaiyah. Jadi ini di cross, dicocokkan. Artinya apa wajabatun ghadaiyah? Hidangan makan siang. Jadi ada warungnya, kemudian ada layanannya. Ini yang perintah yang harus kita pahami. Baik, selanjutnya jim. Akmil kama fil misal. Sempurnakan seperti contoh. Perlu kita perhatikan ada lafal masrah. Masrah itu artinya gedung kesenian. Masareh. Masareh itu maknanya atau jamak dari masrah. Beberapa gedung pertemuan. Jadi ini perintahnya apa? Perintahnya adalah membuat jamak dari kalimah yang ada. Masrah, masarih. Mat'am, nah tadi sudah dikasih bocoran satu di atas. Mat'am, warung. Mata'im, jamaknya mata'im. Selanjutnya kalian kerjakan lafal maktabun, mal'abun, masrafun, madrasatun, maghsalatun. Maghsalah bermakna tempat cuci, tempat mencuci. Bagian dal, akmil, sempurnakan. Mahasiswa-mahasiswi, di sini ada tabel-tabel, ada kalimah yang di situ terdapat dalam kotak-kotak atau tabel-tabel. Ini adalah murajaah dari pelajaran ke-8 kalau tidak salah, yang sudah saya berikan penjelasan melalui materi YouTube tentang adat ma'dud, bilangan. Nah, di sini mengulang kembali. Ada yang sudah terjawab, ada yang belum terjawab. Kalian mengisi kolom-kolom yang kosong, yang belum terjawab. Dal, kita ulangi ya. Ada lafal Madinah. Ini soalnya atau cluenya ini. Madinah dengan lafaz syari'. Madinah artinya kota, syari' jalan. Jadi satu kota bahasa Arabnya adalah Madinah wahidah. Madinatun wahidatun. Dua kota, Madinatani isnatani. Di sini ada garis miringnya. Saya koreksi. Jawabannya adalah Madinatani isnatani. Karena ini hubungannya adalah adat ma'dud. Jadi yang bawah itu Madinata ini itu bukan itu maksudnya. Kemudian yang ketiga atau nomor 3 itu kosong, itu tugas kalian. Kemudian 4 kota itu ada bahasa Arabnya arba'u mudun. Kemudian 5 kota kosong.
syari', jalan, 1 jalan, 2 jalan, 3 jalan, 4 jalan, semuanya kosong. Kemudian 5 jalan, bahasa Arabnya adalah khamsu syawari'. Khamsu syawari'. Lalu pada pertanyaan ke-6, ke-7, ke-8, 9, 10, ini kalimatnya berbeda. Kalimatnya berbeda, tetapi jenisnya sama. Yang pertama jenisnya muannas, Madinah, muannas, madrasah juga muannas. 60, 70, 8, bahasa Arabnya adalah samani madaris. Kalau di situ ada hamzahnya, itu sesungguhnya tidak ada hamzah qotoknya ya. Madaris, mim, dal, alif, ra, sin. 9, 10 kosong. Kemudian masrah tadi, gedung kesenian. 6 gedung kesenian, kosong, 7 kosong, 8 kosong, 9 kosong, 10. Asyru masarih. Asyru masarih. Jadi sekali lagi, bila kalian masih bingung terkait dengan perubahannya, kalian buka kembali di Google Classroom pelajaran ke-8. Kalau tidak salah di sana ada link YouTube tentang adat ma'dud. Bagian H, akmil kama fin namudhaj. Akmil kama fin namudhaj. Sempurnakan seperti contoh. Di sini di atas sendiri ada dhamir, kata ganti, yakni huwa, hiya, ana, anta. Kemudian di halaman 37, huwa, nahnu, antum, hum. Kita perhatikan contohnya dulu. Dakhala ilal madrasah. Dakhala ilal madrasah. Dakhala bermakna masuk. Nah, di sini maksudnya adalah pada kata kerja masuk atau dakhala itu ada dhamir, ada pelaku, ya, pelaku, dan itu tersimpan. Berarti maknanya adalah dakhala ilal madrasah, dia telah masuk sekolah. Kalau ganti pelakunya hiya, dia perempuan, menjadi dakhalat ilal madrasah. Dakhalat ilal madrasah. Lahid, perhatikan ada tak taknis yang gandeng dengan lafadz dakhala. Dakhalat. Kalau pelakunya atau fa'ilnya itu ana, saya, menjadi dakhaltu ilal madrasah. Saya telah masuk sekolah. Anta dakhalta ilal madrasah. Kamu telah masuk sekolah. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah menyamakan lafal yang ada di bawah ini. Yang pertama, zahaba ilal amal. Zahaba ilal amal. Zahaba ilal amal. Pergi bekerja. Zahaba berarti ini ada atau menyimpan dhamir huwa. Dia pergi bekerja. Amal bekerja. Safara ila Makkah. Dia pergi ke Makkah. Dia pergi ke Makkah. Musafir, safara, maknanya juga pergi. Safara ila Makkah. Kemudian halaman 37, huwa katabat darsa. Dia menulis pelajaran. Katabat darsa. Kemudian berubah atau pelakunya atau fa'ilnya nahnu, kami atau kita, menjadi
Katabna darsa. Katabna darsa. Kita menulis pelajaran. Kalau pelakunya antum, kalian laki-laki, menjadi katabtum ad-darsa. Katabtum ad-darsa. Di sini ada kurang tulisannya lafadz ad-darsa. Kemudian hum itu mereka laki-laki, menjadi katabu ad-darsa. Katabu ad-darsa. Selanjutnya tugas kalian adalah menyamakan lafadz zahaba ilal amal, safara ila Makkah dengan pelaku nahnu atau dengan fa'il nahnu, antum, dan hum. Mudah-mudahan bisa difaham. Terakhir, waw ikhtar. Ini kalau tulisannya berbunyi, kalau dibaca perintahnya akhtaru summa amla'ul faragh. Kalau diterjemah ya saya memilih dan saya mengisi yang kosong. Kalau memerintahkan mestinya ikhtar summa imla al faragh. Pilihlah dan isilah yang kosong. Contohnya, hadza huwal mustashfa alladhi ya'malu fihi walidi. Hadza huwal mustashfa alladhi ya'malu fihi walidi. Artinya, ini dia rumah sakit alladhi, yang ayahku bekerja di dalamnya. Di sini pada tugas waw ini adalah Anda disuruh memilih kalimah atau isim mausul yang pas dengan kalimah, ya, dengan kalimah yang ada. Contohnya di sini allazi. Kenapa di sini pakai allazi? Allazi itu isim mausul lil mudzakkar mufrad. Karena lafal al-mustashfa itu hukumnya muzakkar, maka memakai lafal allazi. Ini dia rumah sakit yang ayahku bekerja di dalamnya. Yang kedua, hadhihi hiyal jami'ah allati yadrusu fiha akhi. Stuk fihanya tulisannya kurang, ya. Hadhihi hiyal jami'ah allati yadrusu fiha akhi. Ini dia kampus yang saudara laki-lakiku belajar di dalamnya. Atau kalau lafadz di dalamnya tidak usah diterjemahkan, ya. Ini dia kampus yang saudaraku belajar. Tentunya belajar di kampus itu. Allati, kenapa yang dipilih atau menggunakan isim mausul allati? Isim mausul itu kata sambung, ya. Allati, kenapa allati? Karena menyesuaikan dengan lafal al-jami'ah. Lafal al-jami'ah itu isim mufrad muannas, isim mufrad muannas. Kalau yang al-mustashfa itu isim mufrad mudzakkar, maka memakai allazi. Al-jami'ah menggunakan allati. Contoh yang ketiga, haula'i hum al-muhandisuna alladzina ya'maluna fis syarikah. Haula'i hum al-muhandisuna alladzina ya'maluna fis syarikah. Mereka para insinyur yang bekerja di
dalam mitra kerjasama ya. Nah, ini sekarang tugas kalian. Di sini ada bagian yang kosong, ini yang disuruh memilih dari lafal yang ada di dalam kurung. Hadza huwal masna' titik 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 ya'malu fihi ammi. Ya'malu fihi ammi. Hadza huwal masna' ya'malu fihi ammi. Dari titik-titik itu kalian pilih salah satu dari lafal yang ada di dalam kurung. Yang kedua, hadhihi hiyal madrasah titik-titik titik yadrusuna fiha sadiqi. Yadrusuna fiha sadiqi. Saya ulangi, hadhihi hiyal madrasah yadrusuna fiha sadiqi. Jadi setelah lafaz al-madrasah titik-titik, pilihannya di dalam kurung alladzi atau allati. Ini salah tulis ya. Alladzi, satunya allati. Yang di situ tertulis alladzati. Nah, ini salah. Allati tulisannya seperti bawahnya itu, allati. Yang terakhir, haula'i hum al-atibba titik 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 ya'maluna fil mustashfa. Hum haula'i hum al-atibba ya'maluna fil mustashfa. Pilihannya allati, alladzina. Allati atau alladzina. Al-atibba itu jamak dari tabib. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu dalam pengerjaan tugas. Ma'an najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.